Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi kelas 12. Sebelum kita masuk ke bab pertama, Ibu mau ngejelasin bab apa aja yang akan kita pelajarin gitu ya. Jadi yang pertama itu kita akan ketemu yang namanya listrik DC. Listrik DC itu listrik arus searah, kemudian listrik statis, kemudian medan magnet, setelah itu kita PTS, habis itu induksi elektromagnetik dan listrik AC atau listrik arus bolak-balik. Itu untuk semester 1. Untuk semester 2-nya di sini kita lihat yang pertama itu adalah gelombang elektromagnetik, kemudian dilanjut dengan materi relativitas khusus dan fisika kuantum. Setelah itu PTS semester 2 dilanjut dengan teknologi digital, fisika inti, dan sumber energi. Oke, nah di sini kita masuk bab pertama. Bab pertama itu atau semester 1 kebanyakan kita materinya tentang listrik. Bab pertama yaitu listrik listrik DC. Nah, sebelum masuk, Ibu mau jelasin dulu listrik. Listrik itu dibagi jadi dua. Ada listrik searah, ada listrik bolak-balik. Nah, ini bab 1, ini bab keempat kalau nggak salah. Jadi masing-masing kita bahas satu bab. Listrik searah sama listrik bolak-balik. Kalau listrik searah disingkatnya DC atau bahasa Inggrisnya itu direct current. Kalau listrik bolak-balik itu disingkatnya AC atau alternating current. Nah, listrik DC itu contohnya. Listrik DC itu example, contohnya itu biasa digunakan oleh perangkat elektronika. Jadi kalau misalkan listrik DC itu contohnya adalah laptop, HP, baterai. Baterai itu listrik DC, aki juga listrik DC. Intinya listrik DC itu yang punya kutub. Oke ya, yang punya kutub. Kutub itu kan ada positif, ada negatif. Contohnya baterai. Di baterai itu kan gambar baterai kayak gini lah ya. Nah, ada yang ini lurus. Baterai itu tuh ada dua kutub kan, yang lurus, ada datar, ada yang muncul gitu. Nah, yang datar itu kutub negatif, yang ini kutub positif. Atau aki. Aki biasanya kalau kamu ketemu aki motor atau aki apapun, dia tuh ada dua kutub. Ini kutub positif, ini kutub negatif. Jadi intinya kalau listrik DC, direct current, listrik searah, itu dia yang punya kutub. Laptop pasti punya baterai, makanya dia dibilangnya listrik DC. HP, di dalam HP itu ada baterai, terserah mau baterainya tanam, mau baterainya copot-copot gitu kan. Yang penting intinya sumbernya dari baterai, yaitu listrik DC. Nah, kalau listrik bolak-balik, apa sih listrik bolak-balik? Itu listrik AC. Listrik AC adalah arus listrik yang aman untuk memindahkan energi dalam jarak yang jauh dalam jumlah yang banyak. Nah, contoh listrik AC itu adalah sumber tegangan PLN atau generator. Nah, PLN atau rumah tangga kita nih, ini pakainya listrik AC. Makanya dia itu jaraknya jauh kan, dari sumber PLN ke rumah kita itu jauh. Dia itu listrik AC. Nah, biasanya PLN itu tegangannya 220 volt, besar. Jadi kalau kamu punya stop kontak, kamu kesetrum sama stop kontak itu kamu bisa mati. Kenapa? Karena tegangannya besar, 220 volt kayak gitu. Atau generator, biasanya kalau mati lampu pakai generator. Kalau ini 220 volt, kalau DC biasanya baterai berapa sih? Baterai itu paling cuma 24 volt tegangannya ya, kecil. Jadi kesetrum baterai, kesetrum komponen listrik, sama kesetrum stop kontak langsung rumah tangga itu lebih besar yang listrik AC atau yang rumah tangga kayak gitu. Nah, lalu di sini penyimpanan dan konversi listrik AC dan DC. Bisa nggak sih Bu listrik DC dirubah ke AC? Atau bisa nggak sih Bu listrik AC dirubah ke DC? Bisa. Contohnya kalau kita pengen ngerubah listrik AC ke DC itu pakai adaptor. Contoh ya, laptop kita butuh
listrik, butuh sumber tegangan. Nah, laptop sendiri tadi dia salah satu contoh DC. Sedangkan di rumah kita itu pakainya arus AC atau listrik AC, makanya kita butuh yang namanya adaptor. Adaptor itu arus AC, arus dari rumah tangga dirubah oleh adaptor jadi arus DC gitu. Jadi dikonversinya pakai adaptor. Next, nah, listrik tadi kita udah ngomong ya, listrik arus searah sama arus bolak-balik. Nah, sekarang listrik juga dibedakan jadi dua, listrik dinamis dan listrik statis. Ini dibahas satu bab sendiri, ini satu bab sendiri. Nah, listrik dinamis itu adalah elektron yang bergerak. Nah, kalau misalkan elektron bergerak berarti muncullah arus. Oke. Nah, kalau listrik statis, yang namanya statis itu diam. Makanya di sini ngomonginnya elektron yang diam sehingga tidak ada arus. Umpamanya kalau kamu bingung, itu umpamanya air. Air itu bagaikan elektron, arus itu ya bagaikan arusnya, kayak gitu. Kalau air bergerak berarti ada yang namanya arus. Tapi kalau misalkan airnya diam, airnya di ember, berarti itu namanya airnya diem atau elektronnya diem, listrik statis gitu ya. Jadi umpamanya ke air. Oke, ini listrik mirip banget sama kelas 9 SMP ya, kita mengulang. Oke, masuk ke rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik sebelum kita macam-macam rangkaian yang kayak seri, paralel, di sini Bu pengen ngomong dulu rangkaian listrik yang paling sederhana itu kayak gimana sih? Nah, di sini rangkaian listrik untuk arus searah DC itu gambarnya kayak gini ya. Ini panjang, ini pendek. Nah, ada ini. Ini namanya hambatan. Simbol hambatan tuh kayak gini, kayak detak jantung. Ini namanya hambatan. R itu hambatan. Oke ya. I itu arus, simbol dari arus itu I. V itu adalah tegangan. Oke, satuannya ohm. Simbol ohm itu kayak gini. Apa Bu dibacanya? Ohm. Arus itu satuannya ampere. Simbolnya A. Tegangan satuannya volt, V. Nah, tegangan itu ada dua kutub. Yang panjang itu positif, yang pendek itu negatif. Oke, arus pokoknya ada V, ada I, ada R, ada tegangan, ada arus, ada hambatan. Nah, arus itu muncul dari kutub positif, berarti dari kutub positif muter ke kutub negatif. Jangan salah, arus itu bergeraknya dari kutub positif ke kutub negatif. Sedangkan yang dari negatif ke positif apa? Negatif ke positif itu namanya elektron. Nah, kalau elektron dari negatif ke positif, kalau arus dari positif ke negatif. Nah, ini kalau listrik arus searah. Kalau listrik arus bolak-balik, simbolnya sama, ada hambatan, ada tegangan, tapi tegangannya itu nggak punya kutub. Tegangannya dia bolak-balik kayak gini, kayak simbol infinity. Nah, oke. Harusnya muter, dia nggak bukan ke sini, bukan ke sini, tapi dia harusnya muter, makanya nggak ada anak panah kayak gitu. Oke, masuk. Kalau ngomongin rangkaian listrik yang paling dasar, ilmuwan siapa sih yang mengemukakan, yaitu tentang hukum Ohm. Hukum Ohm itu simbolnya adalah atau rumusnya adalah R sama dengan V per I. Dari rumus ini tegangan itu sebanding dengan hambatan. R itu kan hambatan. Hambatan sebanding dengan tegangan berbanding terbalik dengan arus. R sama dengan V per I. Oke. Hambatan, intinya hambatan berbanding terbalik dengan arus. Jadi kalau hambatannya besar, arusnya kecil. Hambatannya kecil, arusnya besar. Oke. R sebanding dengan V, berarti kalau R-nya besar, tegangannya besar. Kalau R-nya kecil, R-nya kecil apa? Tegangannya kecil. Ya, R sama dengan V
per I. Atau boleh juga kayak gini, V sama dengan I dikali R. Oke, I sama dengan, tinggal dibalik, V per R. Nah, ada 3 rumus, 1, 2, 3. Oke. Oke, kita masuk ke macam-macam rangkaian listrik. Rangkaian listrik SMP kalian udah pernah ketemu, dibagi jadi 3. Yang pertama rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, yang ketiga rangkaian campuran. Rangkaian seri itu yang kayak gimana sih? Yang hambatannya itu nyambung. Nah, contoh kayak gini. Oke. Nah, ini hambatan pertama, hambatan kedua, hambatan ketiga, ini tegangan. Arus keluar dari kutub positif menuju kutub negatif, makanya anak panahnya ke kiri. Nah, ini rangkaian seri, jadi dia nyambung. Oke, kalau paralel itu yang bertingkat, contoh. Nah, dia ke atas, bertingkat ya, ke atas atau ke bawah, bukan ke samping. Nah, ini yang namanya paralel. Hambatan pertama, hambatan kedua, hambatan ketiga, ini tegangan. Positif, negatif, arusnya selalu ke sini. Nah, kalau campuran gimana? Campuran itu ada seri, ada paralel. Contoh, kita bikin serinya dulu, boleh kayak gini. Nah, ini seri, ini setelah seri digabung dengan yang bawah itu paralel. L1, R2, R3 kita satukan dengan tegangan. Ini campuran ya, negatif positif, arusnya keluar dari positif. Ini arus. Nah, lalu rumusnya apa? Kita bahasnya tentang hambatan. Rumusnya adalah R seri, hambatan seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Tinggal dijumlah semuanya. Paralel berarti 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Ini paralel. Nah, oke, kalau misalkan campuran, seri dulu dijumlah, berarti ini dijumlah ya, berarti RS sama dengan R1 ditambah R2. Nah, setelah itu diparalelin, berarti 1 per RP sama dengan 1 per ini RS ditambah 1 per R3. Ini R campuran. Kenapa di sini RP? Karena rangkaian akhirnya ini paralel kayak gitu. Oke. Next ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal tentang rangkaian listrik. Untuk mengetahui hambatan pengganti rangkaian ini, jolok ohmmeter dihubungkan ke ujung rangkaian A dan B. Hambatan pengganti rangkaian adalah, kalau ditanyain hambatan pengganti, berarti itu sama aja dengan hambatan total. Nah, jolok ohmmeter itu apa sih? Di ohmmeter, jadi kan ohmmeter itu alat pengukur hambatan. Di ohmmeter itu ada 2 probe atau 2 kabel. Nah, ini yang namanya jolok. Ini biasanya kabelnya warna hitam, yang ini biasanya warna merah. Nah, itu jolok. Yang namanya jolok tuh berarti kabel penghubung kayak gitu. Nah, berarti di sini hambatan pengganti berarti hambatan total.
Nah, kita lihat di rangkaian ini rangkaian seri, paralel, apa campuran. Nah, ini berarti rangkaian campuran. Langkah pengerjaannya gimana? Kita lihat dulu di bagian atas. Ini, dua ini, itu rangkaian seri. Ya, karena dia nyatu. Nah, ini seri, setelah diseriin, kemudian diparalelin dengan yang bawah. Ketika sudah diparalelin, digabung, diseriin dengan yang samping. Setelah itu diparalelin. Yuk kita kerjain. Pertama, kita gabungkan dua rangkaian yang paling atas. Berarti ini rangkaian seri. Rangkaian seri itu rumusnya R1 ditambah R2. Oke ya, kita tulis di sini R1, ini R2, ini R3, R4, R5. Nah, R1-nya 5. 5 ditambah 5 sama dengan 10 ohm. Berarti rangkaian seri ini 10 ohm. Kalau kita gambarin rangkaiannya jadi kayak gini, nyatu. Nah, gini ya. Nah, ini yang rangkaian seri 5 ohm. Ini 10 ohm. Yang bawah itu R3 10 ohm. Yang kanan 5 ohm, R4. Yang bawah R5 40 ohm. Nah, kayak gini. Setelah itu kita paralelin nih ini dengan ini. Setelah diparalelin gimana? Berarti kita nyari 1/RP sama dengan ini ya, 1/RP sama dengan 1/R3 ditambah 1/R 1/RS ditambah 1/R3. 1/RS nya 10 ditambah 1/10. 10 dibagi 10 1, 10 dibagi 10 dikali 1 1 juga. Ini 1/RP masih. Oke. Nah, berarti 1/RP sama dengan 2/10. Berarti RP sama dengan dibalik 10 dibagi 2 5 ohm. Nah, berarti ini udah diparalelin sehingga rangkaian yang kedua gabung. Nah, oke ya, ini RP kan digabung nih. Nah, jadinya kayak gini, satu ini R4, ini R5. Oke. Next, yang ketiga berarti di sini ya. Yang ketiga kita ngapain? Seriin dulu nih. Nah, berarti R seri yang kedua itu sama dengan RP ditambah R4. RP-nya 5, R4-nya 5. Berarti 10 ohm. Nah, gabung lagi. Berarti ini rangkaian seri yang kedua, ini R5. Next, sehingga rangkaian akhirnya apa nih? Ini rangkaian paralel. Rumusnya berarti 1/R total. R total ya, atau RP boleh. 1/RS2 ditambah 1/R5. 1/RS2 nya 10 ditambah 1/R5 nya 40. Penyebutnya disamain. 40 dibagi 10 4 dikali 1 4 ditambah 40 dibagi 40 1 dikali 1 1. Berarti 5/40. Ini kan 1/R total, berarti R total dibalik
R totalnya dibalik, jadi 40 dibagi 5 sama dengan 8 ohm. Berarti hambatan pengganti atau hambatan totalnya 8 ohm.